di ACS ini bisa jalan, bisa mempunyai omset yang kata Pak Rizal itu mirip perusahaan, itu kuncinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita ditemani dengan Pak Munir dan Pak Rizal. Pak Munir ini merupakan salah satu guru K3 di jurusan RPL dan Pak Rizal ini merupakan CEO dari PT Humatek Digital Indonesia. Baik, langsung saja yuk teman-teman, kita tanya ke Pak Munir dan Pak Rizalnya. Selamat siang Pak Munir, Pak Rizal. Selamat siang. Baik, langsung saja nih Pak Rizal. Kami mau tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan PT Humatek ini? Oke, kami jelaskan lebih dalam ya. Jadi PT Humatek Digital Indonesia ini sebenarnya nama yang baru kita buat. Jadi kita baru meningkatkan usaha kita menjadi PT. Karena di awal kita di tahun 2013 kita sudah punya nama, yaitu adalah Humasoft Komputindo. Pada tahun 2020 itu kita mengganti namanya kembali menjadi Humasoft Technology. Kemudian setelah berkembangnya waktu, kemudian kita sudah mendapatkan banyak sekali proyek dan harus segera mengupgrade nama kita, sehingga kita berubah menjadi PT Humatek Digital Indonesia. Dan PT Humatek ini itu bergerak di bidang software, komputer, kemudian nanti gini kita akan merambah ke bidang yang lain. Karena kita bukan lagi software saja, tapi kita lebih ke teknologinya. Jadi seperti itu mungkin Mbak Naila. Untuk kesan dari Pak Rizal ketika pertama kali ke SMK Al-Azhar Sempu ini apa? Nah ini, saya sudah banyak bertemu dan berkunjung ke sekolah-sekolah di seluruh Jawa Timur. Ini merupakan kunjungan pertama saya yang membuat saya itu penasaran. Karena apa? Karena di sekolah ini tidak seperti sekolah yang lainnya. Sekolah lainnya itu mungkin punya UPJ, tapi sekolah ini punya bisnis. Nah, bisnis ini ketika kita datang, kita datangin, kemudian kita ajak ngobrol, ternyata omsetnya seperti perusahaan. Jadi saya tertarik sekali, dan mungkin kita bisa kerjasama untuk meningkatkan yang pertama pendidikan di sekolahnya, kemudian bisnisnya. Mungkin atas nama dari sekolah mungkin bisa dijelaskan Pak Munir, ini kita sampai tertarik sekali masuk ke Al-Azhar ini karena memang bisnis jenengan ini, bisnisnya sekolah ini omsetnya segitu banyak. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak Munir, saya kaget nih. Oke, siap. Ini Pak Rizal, Mbak Naila dan seluruh teman-teman yang menonton podcast ini, kami jelaskan kembali bahwa di SMK Al-Azhar ini mempunyai unit usaha dan sebentar lagi ini masih proses meniru dari PT Humatek Digital Indonesia, dan insya Allah bulan ini akan rilis yaitu PT ACS Multi Teknologi. Mantap. Keren. Itu akan bergerak di bidang teknologi juga. Jadi kenapa di ACS ini bisa jalan, bisa mempunyai omset yang kata Pak Rizal itu mirip perusahaan, itu kuncinya adalah komitmen, Pak. Komitmen dari anak-anak SMK Al-Azhar. Mungkin Pak Rizal kesini, Pak ini karyawannya siapa saja? Full semua karyawan dari SMK Al-Azhar, dari alumni SMK Al-Azhar. Dan itu yang sangat menarik, mungkin yang sulit dikembangkan oleh mungkin lembaga yang lain karena memanfaatkan alumninya sendiri. Nah itu yang membuat anak-anak jadi bangga untuk mengembangkan sekolah ya di situ Pak Rizal. Jadi Pak ya, dari sekolah untuk sekolah, dari alumni untuk sekolah. Seperti itu. Betul. Keren sekali. Jadi memang saya juga terinspirasi karena kita dulu cuma hanya bermain di software. Ya. Ketika masuk ngelihat sekolah seperti ini dan punya usaha sebesar ini Mbak Naila, jadi saya juga pengen
kita juga upgrade lah. Nggak hanya di bidang software aja, kita upgrade juga ke jaringan. Insya Allah kita merenjamah juga untuk yang jaringan. Jadi mungkin kita saling meniru ini. Ya, betul. Saling meniru. Mungkin Mas, sedikit saya jelaskan kembali. Di ACS itu melayani yang pertama jasa desain grafis, percetakan, kemudian home service, kemudian jaringan. Nah, kebetulan karena saya ini ada kekurangan di bidang software, saya harus berkolaborasi dengan PT yang sudah benar-benar bonafit lah, yang sudah benar-benar bisa menghasilkan software-software yang berkualitas. Jadi saya menggandeng PT Humatek Digital Indonesia ini sekaligus untuk mengembangkan SMK Al-Azhar juga, supaya lulusan yang dihasilkan dari SMK Al-Azhar ini sesuai dengan standar industri. Itu tujuannya. Mungkin itu cukup. Nah, untuk poin penting atau mungkin poin inti dari Pak Rizal, kenapa bisa PT Humatek ini mau bekerja sama dengan SMK Al-Azhar? Jadi intinya satu, Mbak. Jadi kita sebenarnya masuk ke dunia pendidikan ini kan baru. Jadi baru tahun ini memang kita masuk ke dunia pendidikan, karena melihat 10 tahun kita sudah menerima anak magang dari seluruh Jawa Timur. Kita 1 tahun itu biasanya anak PKL atau anak magang itu berjumlah 30 siswa dari seluruh sekolah atau dari banyak sekolah yang ada di Jawa Timur. Ada yang ngirim 2, ada yang ngirim 3, ada yang ngirim 4. Jadi kita menerima anak PKL ini, satu yang jadi masalah kita adalah ketika anak tersebut dikirim ke perusahaan kami harus mengajari lagi. Ini suatu hal yang kita ulangi selama 10 tahun. Nah, ini akan kita tidak ulangi lagi karena ketika ngelihat ada ACS di Al-Azhar yang berjalan dipimpin oleh gurunya dengan omset segede itu, bisa loh berarti anak SMK ini kan gitu. Jadi dengan itu saya pengen tahu lebih dalam bagaimana sih ACS ini mengelola perusahaannya, mengelola bagaimana anak-anak ini bisa jalan dan Pak Munirnya masih bisa ngajar. Ini kan suatu hal yang susah. Kalau kita kan kalau di perusahaan kan harus fokus kan. Kalau ini kok bisa fokus sambil ngajar sambil bisnis. Dan yang menjalankan bisnisnya alumni sendiri, bukan orang lain kan gitu. Jadi itu yang membuat kami memang ingin sekali bekerja sama lebih dengan Al-Azhar di bidang teknologi ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Mak, mungkin ini bisa dikatakan juga promosi sama teman-teman adik-adik yang mau masuk ke SMK Al-Azhar, untuk pesan-pesan atau mungkin motivasi dari Pak Rizal untuk peserta didik atau calon siswa baru nih biar tertarik masuk ke SMK Al-Azhar. Oke, begini ya teman-teman yang menyaksikan podcast. Kita sudah berjalan 6 bulan. Jadi kita udah 6 bulan ini membangun namanya kelas industri. Kelas industri ini kelas khusus yang dibina langsung oleh sekolah dan kami atau sebagai industrinya. Jadi kelas ini memang khusus bagaimana sebuah sekolah atau sebuah perusahaan membuat sebuah kurikulum yang memang dibutuhkan oleh industri. Dan kami dari perusahaan sendiri pun sudah mencari semua informasi tentang kelas industri, semua informasi tentang kurikulum dari sekolah, sehingga kita sinkronisasikan dengan industrinya. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah kurikulum tersebut, kita akan menghasilkan sebuah namanya materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini sudah berjalan 1 semester. Jadi kita ini masuk ke semester 2 ya Pak Munir ya. Sudah masuk ke semester 2. Kita semua kegiatan mulai dari kita punya namanya kelas Sabtu, kelas spesial, tujuan kita ada misalnya di hari Sabtu kita ada namanya tes, kemudian atau kuis-kuis, kemudian ada namanya materi, semua materi dari kami. Jadi memang kami mengopeni istilahnya
bekerja sama dengan sekolah untuk membangun kelas yang memang spesial sehingga nanti keluar dari SMK Al-Azhar ini sudah siap untuk bekerja di dunia industri, terutama software. Nah, jadi buat teman-teman ya yang bingung mau sekolah di mana, SMK mana, ngambil jurusan apa. Salah satunya ayo ke SMK Al-Azhar. Rasakan dulu, kemudian pilihlah yang sesuai dengan minatnya. Kalau memang minatnya di teknologi, bisalah masuk ke RPL. Nanti kita masuk ke RPL, kita nanti belajar apa? Belajar semua yang kita pelajari itu untuk industri software. Karena kita amati sekarang, tidak ada perusahaan manapun yang tidak membutuhkan teknologi. Semua butuh teknologi. Dan teknologi ini apa? IT. Ya kan? IT ini apa? Yaitu pemrograman, jaringan, kemudian desain, software, sudah semuanya itu sudah teknologi semua. Jadi kita kalau saya bilang ya teman-teman sekalian, Mbak Naila sama Pak Munir, peluang kita nanti di luar sana, peluang ketika kita lulus itu sangat besar sekali karena ini momentum sebuah perusahaan atau sekolah yang berbasis RPL untuk bekerja di luar sana karena butuh orang banyak. Bayangkan ya, pemerintah aja membuka begitu banyak slot untuk PNS-nya, untuk dari IT-nya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada saat ini pasti semuanya membutuhkan IT. Jadi teman-teman sekalian, ayo sekolah di SMK Al-Azhar, masuk ke RPL. Minatnya kalau software, teknologi, ayo masuk ke RPL. Tapi kalau misalnya minatnya yang lain, bisa ngambil jurusan yang lain di SMK Al-Azhar. Ada apa aja Pak? Ada akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian teknik kendaraan dengan otomotif, kemudian juga ada teknik komputer dan jaringan, dan yang terakhir yaitu tata busana. Iris. Nah, sebenarnya seluruh jurusan ini juga sangat prospek sekali ketika kita ada sebuah leader untuk mengelola seluruh jurusan tersebut. Betul. Contohnya di ACS ini juga. Ini tidak hanya jurusan RPL saja. Saya selaku K3 di jurusan RPL juga ingin mengangkat jurusan-jurusan yang lain. Karena kalau kita tidak berkolaborasi, bisnis ini tidak akan jalan, Pak. Saya juga membutuhkan jurusan tata busana, ada yang pesan tentang konveksi, tentang jaringan saya juga butuh, tentang keuangan apalagi yang sangat krusial sekali. Betul. Ini beban di semua perusahaan ya. Akuntansi ya. Beban di semua perusahaan itu. Kita juga butuh orang seperti itu sebenarnya. Betul. Apalagi sekarang momennya belanja online kan ya. Belanja online. Ini tata busana ini bakalan rame ya Pak ya. Rame banget. Biasanya beli apa? Online ya. Gitu ya. Mungkin ini kita bisa kolaborasi ya. Misalnya antar jurusan gitu ya. Iya, betul. Oke. Mungkin itu Mbak Naila untuk motivasi atau pesan buat teman-teman di luar sana supaya pilihlah jurusan yang memang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian fokus di situ. Jangan sampai ada kata-kata apa? Saya salah jurusan. Gitu mungkin Mbak Naila. Baik, terima kasih Pak Rizal, Pak Munir sudah menemani di podcast Al-Azhar Studio ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman karena sudah menonton podcast dari awal sampai akhir. Dan untuk kalian para adik-adik untuk segera daftar di SMK Al-Azhar Sempu karena di sini jurusannya juga sangat baik ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.